Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tentang topik hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laisa Mazani Asafiyah dengan NIM 218000089 dengan rekan saya. Saya Emilia Hotirunada dengan NIM 218000115. Saya Elisha Nurfauzia Ramadhani dengan NIM 21800000169 dan rekan saya. Saya Rizkiatul Mukalala dengan NIM 218000190. Hakikat hukum. Hakikat hukum dapat dipahami secara mendalam dengan kajian filsafat hukum. Kajian filsafat hukum menghendaki suatu penelitian mengenai unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam pengetahuan hukum, atau dengan kata lain adanya suatu pertanyaan mengenai apa yang diketahui oleh semua orang mengenai hukum. Salah satu tujuan dari banyak tujuan hukum adalah mendapatkan atau menegakkan keadilan. Untuk memahami hakikat hukum secara mendalam, yaitu dengan kajian filsafat hukum yang dimaksudkan bukan mengartikan hukum sesuai dengan definisinya, tetapi lebih mendalami hukum secara filosofinya dan hakikatnya. Menggunakan di sini ada teori hukum menurut J. Van Kant, Aristoteles, Theo Huygens. Next. Ya, di sini saya akan menjelaskan hubungan PKN dengan hukum. Di dalam ilmu kewarganegaraan atau PKN, mengatur hak dan kewajiban kita sebagai warga negara sekaligus hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban tersebut harus seimbang. Nah, untuk mencapai keseimbangan tersebut, negara membuat hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur hal tersebut. Hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, begitu pula sebaliknya, sekaligus sanksi-sanksi tegas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum Indonesia. Maka bisa dikatakan bahwa ilmu kewarganegaraan atau PKN memiliki hubungan dengan ilmu hukum. Ilmu warga negara mengatur hak dan kewajiban warga negara. Begitu pula dengan hukum juga mengatur hak dan kewajiban. Itu berarti hukum dan ilmu kewarganegaraan saling berkaitan karena adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara bisa terwujud. Contoh dari hubungan ilmu kewarganegaraan dengan hukum, yaitu ilmu kewarganegaraan mengajarkan kita tentang hak asasi manusia. Nah, hukum membuat undang-undang yang mengatur hak asasi manusia tersebut. Next. Penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu dari sudut subjeknya dan dari sudut objeknya. Yang pertama ditinjau dari sudut subjeknya. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas, dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dan yang kedua ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertian juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dan dalam masyarakat. Selanjutnya. Sistem hukum yang ada di Indonesia. Indonesia menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama, yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum syariah Islam.
Eropa kontinental atau civil law. Dasar sistem dari hukum ini adalah memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Kepastian hukum hanya bisa diwujudkan jika tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan hukum tertulis. Hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum Hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Hukum adat di Indonesia. Hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Hukum adat diakui keberadaannya dan dilindungi oleh hukum dasar negara, sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Hukum Islam di Indonesia. Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh seperti negara Islam lainnya, namun sesungguhnya nilai-nilai dari hukum Islam itu sendiri tetap terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Mbak Cima. Teman-teman, jika ada pertanyaan silakan. Silakan Mbak Anggraini. Baik, perkenalkan nama saya Anggraini Dwi Rohani, NIM 218000075. Izin bertanya, menurut pendapat kelompok, apakah sistem peradilan yang ada di Indonesia ini sudah betul-betul menegakkan keadilan? Terima kasih. Terima kasih Mbak Anggraini. Untuk selanjutnya Mbak Renantananda. Baik, perkenalkan nama saya Renantananda Rusmiah, NIM 218000103. Pertanyaannya, apa yang sekarang dibutuhkan agar hukum adat benar-benar dapat mendasari terbentuknya hukum Indonesia? Terima kasih. Selanjutnya Mbak Eli. Perkenalkan, nama saya Eli Nur Mahmuda, NIM 218000208. Saya ingin bertanya, menurut kelompok, apa yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia belum maksimal? Untuk Mbak Ajeng. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rahmawati Ardhani Tias, NIM 218000027. Izin bertanya, apakah hukum yang ada di Indonesia saat ini sudah cukup baik? Dan bagaimana cara agar kedepannya hukum di Indonesia bisa jadi lebih baik lagi menurut pendapat kelompok? Terima kasih. Terima kasih. Untuk Mbak Ratna Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Ratna Puspitasari dengan NIM 218000141. Saya izin bertanya, apakah sistem hukum di Indonesia sudah berjalan dengan semestinya? Jika sudah, berikan contohnya. Apabila belum, bagaimana penerapan yang harus dilakukan agar sistem hukum dapat berjalan dengan semestinya? Terima kasih. Terima kasih. Untuk Mbak Elma. Perkenalkan, nama saya Elma Waidatun Nurrahma dengan NIM 218000183. Pertanyaannya, mengapa beberapa hukum tidak ditegakkan secara efektif di masyarakat? Terima kasih. Terima kasih untuk penanya. Saya akan menjawab pertanyaan menjadi 2 sesi. Tunggu sebentar ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Mbak Renantananda.
apa yang sekarang dibutuhkan agar hukum adat benar-benar dapat mendasari terbentuknya hukum Indonesia? Apakah betul pertanyaan seperti itu? Iya, Mbak Cina. Menurut saya perlu adanya ketegasan sikap, kemauan politik bangsa dan negara Indonesia yang diaktualisasikan dalam aksi politik. Terima kasih Mbak Nanda. Apakah kurang jawabannya? Sudah, terima kasih, Mbak. Oh ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Eli. Apa yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia belum maksimal? Menurut saya ada dua faktor utama mengapa hukum di Indonesia belum bisa berjalan dengan baik. Pertama, para aparat hukum yang ada belum optimal menjalankan perannya sebagai penegak hukum. Terlihat dari kurang diamalkannya etika profesi yang ada oleh aparat hukum tersebut. Faktor yang kedua adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya mentaati hukum, sehingga hukum bisa sesuai dengan fungsinya, yaitu mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada. Dilihat dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat, mulai dari hal yang kecil, seperti membuang sampah sembarangan, sampai hal yang besar, seperti penggunaan formalin dalam produksi makanan, peredaran narkoba, dan lain-lain. Bagaimana Mbak Eli? Apakah jawabannya sudah bisa diterima? Apakah ada solusi buat masalah tersebut? Gimana? Apakah ada solusi? Solusinya ya kita harus sedikit-sedikit mulai merubah kehidupan kita seperti membuang sampah pada tempatnya. Di sini saya akan membantu menjawab solusi tersebut, yakni permasalahan tersebut memerlukan solusi yang tentu agar tidak terjadi berlarut-larut dan semakin parah. Yang pertama kali diperbaiki tentu adalah profesionalisme aparat hukum dalam menjalankan amanah dari masyarakat sebagai penegak hukum yang harus menjadi pedoman bagaimana perilaku seseorang yang taat hukum. Bagaimana Mbak Eli? Iya, Terima kasih. Ya, di Terima sini kasih, saya Mbak Cima. izin menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anggra ini. Jadi kan pertanyaannya, menurut pendapat kelompok, apakah sistem peradilan yang ada di Indonesia sudah betul-betul menegakkan keadilan? Menurut pendapat kami, Indonesia belum sepenuhnya menegakkan keadilan. Bila dilihat kembali contoh-contoh kasus yang masih marak di masyarakat, terkhusus pada dunia entertainment yang menjadi sorotan publik, seperti kasus penyalahgunaan narkoba, prostitusi, pencemaran nama baik, pelecehan seksual, dan masih banyak kasus-kasus lain. Di sini terlihat bahwa hukum masih bisa dibeli dengan istilah lain adalah menyuap. Dan bisa juga menyuap itu dengan orang dalam, misalnya ada kenalan orang dalam gitu. Jadi mereka ada teman akrab mereka yang bergelut di dunia politik, nah mereka bisa mengurangi pelanggaran hukum itu. Jadi hukum di Indonesia masih bisa dibeli dengan orang-orang yang punya kedudukan. Itu. Apa bisa diterima Mbak Rani? Baik, terima kasih. Izin menambahkan pertanyaan.
dari Mbak Rani tadi, Monggo. bahwa hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya mewujudkan keadilan. Lalu bagaimana caranya untuk mewujudkan nilai Pancasila, terutama di sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan dasar negara ya. Kalau masih belum bisa mewujudkan itu, lalu bagaimana? Oke, izin bertanya lagi, Mbak Anis tadi boleh diulangi pertanyaannya? Ya, dari penjelasan kelompok tadi kan bahwa hukum di Indonesia itu belum sepenuhnya mewujudkan keadilan. Lalu bagaimana dengan nilai dari Pancasila sila kelima bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kan berarti semuanya harus merasakan keadilan dari negara ini gitu loh. Tetapi pada penerapannya masih belum mewujudkan nilai keadilan itu. Ya, jadi untuk penerapan hukumnya sendiri sebenarnya itu tergantung pada mindset atau pola pikir orang masing-masing, serta masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang hukum-hukum yang berlaku. Gitu, Mbak. Jadi penerapannya memang kurang diterapkan di kehidupan masyarakat. Namun hukum itu memang sudah dikenalkan dengan masyarakat, namun kesadaran mereka yang masih belum ada untuk menaati hukum tersebut. Gitu. Gimana Mbak Anis, mau disanggah lagi? Bisa disingkat, saya kurang jelas. Ya, intinya adalah penerapan hukum itu memang kurang diterapkan pada masyarakat karena pola pikir serta mindset mereka yang kurang tergerak. Kurangnya kesadaran mereka untuk menaati hukum yang berlaku. Seperti itu. Jadi, apakah sudah, menurut kelompok ini, apakah di dalam hukum di Indonesia itu sudah menerapkan belum tentang nilai Pancasila itu yang sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat, seluruh loh ya, ini berarti tidak terkecuali, entah itu pejabat atau rakyat, permisi ya, rakyat yang kecil kayak gitu, apakah sudah sudah memenuhi? Padahal kan syarat hukum di Indonesia kan juga harus berdasarkan dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi pada intinya pertanyaannya adalah apakah Indonesia sudah berlaku adil kepada rakyatnya gitu. Iya, di hukum ya, lebih ke hukumnya itu. Jadi sila kelima itu sangat menggambarkan harapan Indonesia supaya bangsa dan negaranya bisa menerapkan keadilan sosial itu tadi kan, termasuk hukum. Nah, untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut sangat dibutuhkan kerjasama antara bangsa, negara, pemerintah, dan juga rakyatnya. Nah, kerjasama antara bangsa dan negara ini bisa dikatakan wujud dari gotong royong. Jadi menurut pendapat kami, Indonesia masih belum, yaitu tadi dari rakyatnya belum ada kesadaran untuk, mereka tahu bahwa Indonesia memiliki Pancasila dengan sila kelimanya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi mereka masih belum memiliki kesadaran untuk mau menerapkan Pancasila tersebut.
Gitu, Mbak. Bagaimana yang terakhir tadi? Mohon diulangi yang terakhir. Kurang adanya kesadaran rakyat untuk menerapkan Pancasila sila kelima itu tadi. Gitu. Jadi Indonesia ini masih belum menerapkan, sepertinya masih belum bisa menerapkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia karena rakyatnya masih belum punya kesadaran untuk itu, untuk berlaku adil. Gitu, Mbak Anis. Gimana? Kalau rakyat masih belum, kalau masyarakat masih belum bisa menerapkan nilai keadilan karena belum adanya kesadaran. Ya. Tambahan sedikit ya, karena masyarakat di Indonesia itu belum kurangnya pengetahuan tentang hukum, begitu. Jadi tadi menurut kelompok hukum di Indonesia tuh masih belum mewujudkan nilai yang kelima itu tadi ya, karena belum adanya kesadaran dari masyarakat tentang hukum dan tentang keadilan itu tadi. Iya. Ya, begitu, Mbak Anis. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Bisa saya terima. Terima Terima kasih Mbak kembali. Anis. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa. Nisa ya. Dengan pertanyaan seperti yang dijelaskan tadi, salah satu sistem hukum di Indonesia adalah hukum adat. Bagaimana tanggapan kelompok terhadap hukum adat dalam rangkaian pembentukan hukum Indonesia yang mengabdi kepada kepentingan nasional? Oh, mohon maaf, pertanyaan Tania. Menurut kelompok terhadap dalam hukum adat, dalam rangka pembentukan hukum Indonesia yang mengabdi kepada kepentingan nasional, ialah perlu dikembangkan terus materi hukum adat sebagai bagian dari kurikulum program studi ilmu hukum. Sebab pelajaran hukum adat membantu pengembangan kebudayaan nasional serta melindungi dari dari pendasakan kebudayaan asing serta menjamin berkembangnya hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia. Bagaimana yang bertanya? Ya, Cim, bisa diterima, Cim. Terima kasih, Tania. Mohon maaf ya. Ya, Cim, sama-sama. Makasih juga. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ajeng. Pertanyaannya, apakah hukum yang ada di Indonesia saat ini sudah cukup baik? Dan bagaimana cara agar ke depannya hukum di Indonesia bisa jadi lebih baik? Menurut pendapat kelompok, hukum di Indonesia belum cukup baik, terutama dalam pelaksanaan hukum tersebut. Keadilan di Indonesia masih kurang ditegakkan. Hal tersebut dibuktikan banyak para orang berkedudukan tinggi menyalahi aturan yang fatal, tapi hukumannya kurang sesuai. Cara agar pelaksanaan hukum di Indonesia menjadi lebih baik dapat dilakukan dengan cara menanamkan penanaman nilai-nilai moral atau pendidikan karakter sejak di bangku sekolah, peningkatan kualitas seleksi aparat penegak hukum,
masyarakat harus mempunyai kesadaran hukum dan praktik penegakan hukum yang tidak memihak dan berkeadilan. Bagaimana Mbak Ajeng? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan dari Mbak Elma tadi, mengapa beberapa hukum tidak ditegakkan secara efektif di masyarakat? Jadi ini ada kaitannya sama tadi pertanyaannya Mbak Anis ya. Jadi dikarenakan kurangnya kesadaran serta pengetahuan hukum di mata masyarakat. Jadi mereka belum ada kesadaran untuk menegakkan hukum. Jadi itulah mengapa hukum tidak ditegakkan secara efektif di masyarakat. Gitu. Bagaimana Mbak Elma, bisa diterima? Iya, Mbak Emil, makasih. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih teman-teman atas antusiasnya untuk tanya jawab. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.